Paparan asap karhutla membawa berbagai partikel dan zat iritan yang dapat masuk ke saluran pernafasan. Kondisi ini dapat menimbulkan iritasi hingga memperburuk penyakit paru yang sebelumnya sudah diderita masyarakat. Dokter spesialis paru, Dr. Soraya Rifani SPP mengatakan, dampak paparan asap karhutla dapat dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Gangguan kesehatan yang umum muncul antara lain batuk, sesak nafas, iritasi saluran pernafasan hingga keluhan nyeri dada. Kondisi ini perlu menjadi perhatian terutama ketika kualitas udara mulai memburuk. Masyarakat dengan kondisi paru yang sudah terganggu juga memiliki resiko lebih besar. Paparan asap dapat memperberat gejala asma, PPOK, maupun penyakit paru lainnya. Paparan dari kebakaran hutan dan lahan ini itu banyak ya, ada gas, kemudian ada partikulat metal atau kita bicaranya PM 2,5, kemudian ada gasnya itu gas iritan ataupun gas asfiksia. Jadi gas dan juga partikulat metalnya itu bisa terhirup ke dalam saluran pernapasan, bisa mengiritasi mata, mengiritasi kulit. Ketika partikulat meternya itu terhirup, itu menyebabkan penimbunan di saluran nafas atau bisa menyebabkan gangguan di saluran nafas sehingga bisa terjadi gangguan seperti yang paling banyak itu adalah infeksi saluran pernafasan atas dulu. Kemudian kalau lebih berat lagi mungkin bisa sampai ke radang paru atau pneumonia atau sampai dengan gagal nafas. Kalau masyarakat yang rentan terpapar itu bisa bayi atau anak-anak, kemudian lanjut usia atau lansia, usia lebih dari 65 tahun gitu ya. Sama pasien-pasien dengan ada komorbid atau dia punya penyakit paru sebelumnya, contohnya seperti asma atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, atau gangguan jantung dan lain-lain. Karena dikatakan memang bisa juga menyebabkan gangguan jantung kalau terhirup dari asap ini. Kelompok yang paling rentan terhadap paparan asap karhutla yakni lanjut usia, bayi dan anak-anak, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta terutama asma dan gangguan paru lainnya. Karena itu masyarakat diminta segera mengenali tanda gangguan pernafasan, batuk yang menetap, sesak nafas, gejala yang semakin berat, hingga nyeri dada menjadi tanda yang tidak boleh diabaikan. Penggunaan masker juga dinilai dapat membantu mengurangi resiko paparan langsung asap karhutla. Meski tak memberikan perlindungan 100%, masker tetap penting digunakan terutama ketika masyarakat harus berada di luar ruangan. Kondisi yang wajib untuk memeriksakan diri itu jika memang sudah terdapat gangguan dampak kesehatan, contohnya di paru, misalnya pasien ada batuk, kemudian ada sesak nafas, ada nyeri dada, kita sangat menyarankan supaya mereka memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat lebih dahulu. Kalaupun memang perlu dirujuk untuk indikasi tertentu, ya dipersilahkan. Yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebenarnya ada upaya pencegahan primer. Nah, upaya pencegahan primer itu contohnya apa? Menggunakan alat pelindung diri, contohnya masker. Walaupun memang tidak 100% efektif, tetapi bisa mengurangi risiko dia menyebabkan terjadi gangguan pada saluran pernapasan. Yang kedua, jangan menambah asap lagi, contohnya misalnya bakar sampah, itu jangan. Merokok, itu juga jangan. Jadi upaya pencegahan ini bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, tidak hanya dari pemerintah juga, tapi turut membantu. Kemudian bisa juga dia makan makanan yang memang asupan vitaminnya tinggi, sehingga dia bisa meningkatkan imun tubuhnya. Sementara itu, ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan, termasuk kegiatan olahraga yang membutuhkan aktivitas fisik cukup berat. Masyarakat juga diimbau segera memeriksakan diri apabila mengalami gangguan pernafasan yang semakin berat. Langkah pencegahan menjadi penting agar paparan asap karhutla tidak berkembang menjadi gangguan kesehatan yang lebih serius. Nina Megasari, Duta TV Banjarmasin.